صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وعد السيئة تتمها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Salah satu nikmat terbesar dari Allah taala untuk kita selaku hamba-Nya, yakni dengan kita diberikan petunjuk berupa Al-Qur'an Karim yang ia telah diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pada yaumul Jumat ini hendaknya kita bahkan sangat bagus untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri teladan terbaik yang Allah taala hadirkan untuk kita mengikuti seluruh ajaran beliau yang telah diberikan kepada kita agar kita selamat menempuh kehidupan di dunia ini. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara berangsur selama 23 tahun. Yang mana adalah Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk dan hidayah bagi kita. Maka semestinya lah untuk kita aktif berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ada 4 hal untuk kita bagaimana pantas disebut untuk bisa disebutkan aktif berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bagaimana semestinya kita ini hendaknya memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Menarik, wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW juga adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni ayat pertama dari surah Al-Alaq. Inilah wahyu pertama yang mengubah kondisi dunia, yang mengubah peradaban dunia ketika itu. Ternyata adalah perintah pertama oleh Allah Ta'ala untuk kita, yakni untuk kita hendaknya membaca. Membaca dalam hal ini tentu adalah bagaimana hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu Allah Ta'ala juga memerintahkan kita sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman ayat 27, "Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacalah apa yang telah diwahyukan dari kitab dari Tuhanmu. Senada dengan ayat ini dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kalian, ini Al-Quranul Karim, dan dirikanlah solat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi Allah Taala menyebutkan dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, bahkan menyebutkan ganjarannya bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ayatnya berbunyi, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur." Maknahu, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mereka juga menegakkan salat, mereka juga menunaikan zakat, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, ataupun mereka bersedekah, maka mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Dan dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan bagi mereka, menyempurnakan pahalanya, dan akan memberikan karunia yang besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah adalah bahwasanya membaca Quran adalah merupakan ibadah.
Satu-satunya membaca yang bernilai ibadah hanyalah membaca Al-Quran. Maka pantas Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita cintai banyak sekali dalam sabda-sabdanya. Di antaranya ia pernah bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun falam harfun wa mim harfun." Hadis rawahu Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, maka baginya akan mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan lagi menjadi 70 kebaikan. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul Allah Ta'ala dalam hal ketika ada hambanya membaca Quran, ia akan memberikan pahalanya betul-betul huruf demi huruf. Bahkan alif lam mim yang kita baca secara bersamaan saja, ia diganjar dengan pahala 3 huruf berarti 30 dikali 70 berarti 200, berarti ada 200 lebih huruf ataupun pahala kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan. Jamaah dimulakan Allah SWT. Juga disebutkan bahkan barang siapa yang membaca Quran sebanyak 100 ayat pada suatu malam, maka akan dicatat baginya, yakni dengan salat sepanjang malam. Man qara'a bimi'ati ayatin fi lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, kutiba lahu qunutu lailah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka akan dicatat baginya pahala salat sepanjang malam. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita diperintahkan hendaknya banyak membaca Quran, yang kedua adalah hendaknya kita belajar Al-Quran. Dan ternyata membaca Quran ini adalah wasilah bagi kita untuk kita bisa memahami Quran. Karena nanti yang terpenting dari Al-Quran ini adalah bagaimana hendaknya kita bisa mengamalkan Quran. Agar kita bisa memahami Quran, maka tentu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali dengan kita mempelajari Quran. Belajar Quran mulai dari kita memperbaiki bacaan kita, dengan kita belajar tajwid, belajar tahsin, belajar makharijul huruf, kita baguskan bacaan kita. Sehingga dengan bacaan yang bagus ini, maka itu pun memiliki fadilah yang besar. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah, ia berkata bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang bagus, orang yang mahir membaca Quran, maka nanti ia akan bersama malaikat Allah yang agung. Dan orang yang kesulitan membaca Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Orang yang berat membaca Quran karena ia baru belajar saja, atau bahkan ia terbata-bata dan berat baginya membaca Quran, maka baginya akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala masyaqqahnya, berat ia membaca. Yang kedua tentu pahala dengan ia membaca huruf demi huruf. Jamaah dimulakan Allah SWT, bahkan digabungkan ini orang-orang yang selalu membaca Quran dan orang yang belajar Quran. Disebutkan juga dalam hadis sahih, diriwayatkan bahwa Nabi kita pernah bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi Muhammad SAW, di salah satu rumah Allah. Mereka selalu membaca kitab Allah dan mereka saling bertadarus, mereka saling menyimak hafalan bacaannya, saling belajar. Maka bagi mereka itu, kata Nabi, akan diturunkan sakinah
dan juga akan diliputi dengan rahmat Allah, akan dinaungi dengan sayap-sayapnya para malaikat, dan Allah Ta'ala akan membanggakan mereka nanti di hadapan malaikat yang mulia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis yang masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar kepada orang yang mengajarkannya. Jadi baik muridnya ataupun santrinya ataupun gurunya sama-sama menjadi orang yang terbaik karena ia belajar Quran dan mengajarkannya. Bahkan juga disebut dalam hadis yang Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti ia akan datang kepada kalian pada yaumul akhir memberi syafaat karena Quran itu. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Hal yang ketiga adalah bagaimana hendaknya kita setelah kita membaca Quran, setelah kita belajar Quran, perintah Allah Ta'ala untuk kita adalah bagaimana kita bisa mentadabburi Quran. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mengapa kalian tidak mau mentadabburi Quran? Karena jikalau sekiranya kalian ingin meneliti, menyimak, maka kalian tidak akan menemukan penyimpangan ataupun perselisihan ataupun pertentangan di dalam Quran. Di dalam surah Muhammad ayat 24 juga Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah kalian tidak mau mentadabburi Quran? Ataukah hati kalian sudah terkunci? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ayat di ujungnya menganjurkan kita, mengajak kita, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tatafakkarun. Maka mengapakah kalian tidak mau mengambil pelajaran di dalam Al-Quran? Dan inilah hal yang terakhir yang Allah Ta'ala perintahkan bagi kita, yakni Quran ini tidak hanya sekedar menjadi bahan bacaan kita, tidak hanya sekedar menjadi bahan pelajaran bagi kita, tidak hanya sekedar menjadi bahan tadabbur bagi kita. Quran sesungguhnya diturunkan untuk menjadi petunjuk, menjadi hudan bagi kita. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang ia merupakan petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sebagai penutup dalam khutbah yang singkat ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Toha ayat 123 hingga 127. Allah Ta'ala berfirman, fa'imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka apabila telah datang kepada kalian petunjukku, kata Allah Ta'ala, yakni Al-Quran maksudnya, maka barang siapa yang mengambil petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan pernah celaka dan dia tidak akan pernah tersesat. Wa man a'rada an dzikri, dan sebaliknya barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, kata Allah Ta'ala, berpaling dari pelajaranku, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya akan diberi penghidupan yang sempit, susah segala-galanya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan inilah barangkali penyebab jikalau di dalam kehidupan kita ini kita banyak mengalami kesulitan, kita banyak mengalami kesusahan karena kita berpaling dari Al-Quran. Bahkan nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka bagi orang-orang yang seperti itu maka ia akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka ia berkata kepada Allah Ta'ala, maka ya Allah, mengapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Kata Allah Ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka begitulah ketika kalian di dunia ini, ketika telah ada Al-Quran, kalian melupakannya.
maka di yaumil akhir ini kami juga melupakan kalian. Maka jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, semoga kita yang dihadirkan di tempat yang mubarakah ini, segenap kaum muslimin dan muslimat, untuk kita hendaknya tidak melupakan Al-Quran. Mari kita perbanyak baca Quran, mari kita semangat untuk belajar Quran, mari kita sempatkan waktu untuk mentadabburi Quran, dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.